Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Hai kaum muda, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober, ICA akan mengadakan ibadah gabungan Young Adult East dan West di ICA West dengan pembicara tamu istimewa. Dikarenakan adanya pembicara tamu, acara ini juga dibuka untuk semua jemaat umum yang ingin mengikutinya. Kemudian, atur kalender Anda untuk Minggu Misi, tanggal 13 Oktober di ICA East dan 20 Oktober di ICA West, di mana kita akan kembali ditemani oleh pembicara tamu istimewa dan mendengarkan rencana besar apa yang akan dilakukan selanjutnya sebagai misi ICA. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah IC Bahasa Indonesia Online hari ini. Saya Pastor Roy dan hari ini kita memulai dari seri yang baru, dari seri Musa. Dan khusus untuk seri Musa di hari ini adalah seri pertama dan kita akan berfokus bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang pertama. Dan judul untuk hari ini adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Baik, sebelum kita akan membaca kebenaran firman, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan berbicara bagi hidup kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini pembacaan teks kita terambil dalam Keluaran pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Namun saat ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-6 sampai yang ke-17. Baik, saya akan bacakan untuk kita. Keluaran pasal pertama, ayat 6 sampai yang ke-17. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya, dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu,
pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan meringkas tentang peristiwa yang terjadi dalam Keluaran pasal yang pertama, baik bagaimana mereka bisa berada di tanah Mesir dan apa yang terjadi dan mengapa peristiwa ini merupakan suatu yang penting, dan kemudian di masa depan ketika mereka keluar, ketika bangsa Israel merayakan Paskah, mereka selalu mengingat adalah proses di mana Allah menyelamatkan mereka keluar dari tanah perbudakan. Kalau kita mundur kembali lagi ke belakang dalam kitab Kejadian, kalau kita lihat mulai dari Kejadian pasal 12, di mana di situ Tuhan kemudian memberikan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan Abraham untuk memberikan tanah perjanjian, lalu berjanji untuk memberkati Abraham dan keturunannya dan membuat namanya masyhur. Dan bahkan hal yang sama juga diulang kembali dalam peristiwa-peristiwa tertentu di mana Allah berbicara kepada Abraham. Bahkan kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-18, di situ Abraham dan keturunannya dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa. Dan janji Tuhan itu pun juga diulang kepada Ishak dan Yakub. Lalu sekarang ketika kita membaca Keluaran pasal yang pertama, apa yang muncul dalam benak kita? Apa yang muncul dalam benak pikiran dari keturunan Abraham ketika peristiwa itu terjadi dan ketika mereka mendengar tentang bagaimana perjanjian yang dibuat oleh Allah kepada nenek moyang mereka? Ini merupakan misteri dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mungkin dikatakan generasi 80-an atau 90-an masih ingat ketika pada saat itu di mana sandiwara yang film-film yang diputar di TV maupun di radio begitu populer. Seingat saya pada masa-masa itu orang-orang suka sekali menonton sinetron atau bahkan mendengarkan radio, serial drama, dan mungkin ada kisah-kisah yang dibikin sandiwara itu yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin kalau kita sebut Brahma Kumbara, Tutur Tinular, Mak Lampir dan banyak sebagainya. Dan ketika saya masih usia kanak-kanak, saya pun juga menggemari serial itu. Hanya karena orang tua saya sering mendengarkan dan saya pun ikut mendengarkan. Dan hal yang paling berkesan adalah ketika mendengarkan drama di radio atau TV pada tahun-tahun itu adalah saat-saat di mana rasa ingin tahu, rasa penasaran kita itu dibuat sedemikian rupa untuk kita
selalu ingin tahu apa ending dari cerita itu. Dan bahkan cerita serial drama yang diputar itu dia bisa saja seminggu sekali di jam tertentu, di hari tertentu, bisa 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dan kami selalu menunggu masa-masa itu untuk mengetahui apa ending dari cerita itu. Namun hal yang paling mendasar adalah apa yang menyebabkan generasi 80, 90-an itu begitu tertarik untuk terus mendengarkan episode itu karena rasa ingin tahu apa ending dari cerita itu. Saat ini orang-orang sudah tidak lagi mendengarkan radio seperti di tahun 80-an, 90-an yang mungkin sekarang rajin menonton drama seperti drama Korea, Turki, India, dan sebagainya. Dan sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun dahulu. Dan kini anak-anak muda sekarang bisa berlangganan drama itu di Netflix, Disney, WeTV, Iflix, Mola TV, dan banyak yang lainnya. Dan dalam menonton serial itu bisa dikebut seharian, sepanjang malam untuk menyelesaikan satu seri atau satu season. Dan bahkan kalau kita bosan, bisa fast forward itu, dipercepat untuk mengetahui apa ending dari cerita itu. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pernah melakukan hal seperti ini? Mengapa orang-orang betah menonton beberapa episode drama secara terus-menerus? Sebab ketertarikan untuk mengikuti kisah itu sambil bertanya-tanya dalam pikiran dan benak mereka, bagaimana akhir dari kisah drama ini. Bangsa Israel yang juga bergumul di Mesir memikirkan hal ini, bagaimana akhirnya. Apakah selamanya kami akan ditindas? Apakah selamanya kami akan menjadi budak di tanah Mesir? Apakah selamanya hidup kami akan terus menderita? Kapan Raja Mesir yang jahat itu akan mati atau mungkin secara ajaib dia menjadi baik? Bukankah kami adalah umat pilihan Tuhan? Bukankah Allah telah mengikat perjanjiannya dengan nenek moyang kami Abraham, diulang lagi janjinya kepada Ishak dan Yakub? Tetapi apa yang terjadi sekarang? Di manakah Allah kami yang mengikat perjanjian itu? Rasa penasaran tentang bagaimana akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jika kita sedang sakit, kita akan berharap-harap cemas sambil bertanya kepada diri, dan mungkin ketika kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan atau bertanya kepada keluarga, orang-orang terdekat, kepada dokter, kepada rohaniawan. Akhirnya bagaimana? Apakah saya pasti akan sembuh dari penyakit ini? Ataukah mujizat kesembuhan akan terjadi atasku? Jika kita sedang berada dalam masalah keluarga, kita ingin tahu bagaimana akhirnya. Apakah keluarga kita akan tercerai-berai atau akan bersatu, ataukah akan ada pemulihan dalam keluarga? Jika kita sedang mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan, finansial, akhirnya bagaimana? Apakah saya akan naik pangkat? Apakah saya akan dipecat? Apakah saya akan segera mendapatkan pekerjaan? Kapan? Apakah saya akan mendapatkan customer? Apakah dagangan saya akan laku? Apakah hari ini ada pemasukan untuk kebutuhan saya di hari ini? Dan mungkin bagi yang muda-mudi yang sedang jatuh cinta, akhirnya bagaimana? Apakah diterima, direspon dengan baik cintanya, ataukah ditolak? Bergumul dengan pertanyaan bagaimana akhirnya memang sangat menggelisahkan. Ada ketidakpastian yang menyebabkan rasa ingin tahu yang begitu kuat. Dan tidak heran apabila orang terus berupaya dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara
untuk mengakhiri yang namanya ketidakpastian ini. Terus mencari dan menganggap apa mungkin bisa dapat clue, bocoran, petunjuk akan masa depan. Pemimpin-pemimpin rohani dengan yang dianggap memiliki karunia-karunia tertentu untuk melihat masa depan, diburu, diberondong dengan segala pertanyaan. Bagaimana akhirnya? Apa yang akan terjadi nanti bagiku, bagi diriku, bagi keluargaku, bagi masa depanku? Nubuat-nubuat pribadi dicari tanpa peduli kebenaran dan dari mana asalnya. Saya ingat ketika terjadi krisis moneter di tahun 98, saya ingat sekali ketika menghadiri suatu kebaktian, rohaniawan dengan lantang berkata, tahun 2000 akan terjadi transformasi. Dan transformasi itu akan mengubah bangsa, mengubah banyak orang, terjadi kemakmuran, kelimpahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan tentunya seruan-seruan itu dilandasi dengan berbagai motif. Entah untuk menyenangkan orang-orang tertentu, entah untuk mendapatkan motif-motif tertentu. Dan sekarang ada tren anak indigo. Ada apa-apa, cari anak indigo. Kau akan dilihat masa depan. Engkau akan mengetahui banyak hal. Ramalan dan sebagainya. Tidak jarang pula orang Kristen yang mencari jawaban di luar ruang lingkup keyakinannya. Yakni kepada siapa saja yang mungkin dapat menjawab pertanyaannya bagaimana akhirnya, apa yang akan terjadi di akhir dari pergumulan hidup ini. Terhadap kecenderungan dari rasa ingin tahu yang kuat, Alkitab menegaskan dalam Imamat 20 ayat 6, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Demikian firman Tuhan. Hati-hati kalau Anda tergoda untuk datang kepada orang-orang tertentu dan bahkan mungkin berkedok rohaniawan yang mengatakan bisa melihat masa depan. Ingat, masa depan hanya milik Tuhan. Ketika engkau ada dalam Kristus, engkau punya masa depan. Dan masa depan hidup kita bergantung dari apa yang dikatakan firman, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Sekarang kita hidup di era Google yang membuat kita sulit untuk hidup dengan menghadapi misteri yang tidak terpecahkan. Termasuk misteri-misteri yang dalam nubuatan pesan kitab suci yang penuh dengan tanda tanya. Google telah mengubah hidup kita dan bahkan mengubah kualitas iman kita. Manusia yang tidak terampil dengan berurusan dengan misteri dari menanti. Karena itu, ketika semua data tersedia di Google, maka dia akan membuat spekulasi. Dan ketika spekulasi itu tidak memuaskan, maka lahirlah teori konspirasi. Lalu akhirnya bagaimana? Apa yang terjadi? Tidak ada yang pasti. Itu pula pergumulan yang digumuli oleh orang Israel dalam konteks Keluaran pasal yang pertama. Orang Israel berada dalam penyiksaan, kesulitan, penderitaan yang luar biasa di Mesir. Dan dalam penderitaan itu mereka bertanya bagaimana akhirnya nasib kami. Pertanyaan yang tidak terjawab ini membawa mereka kepada titik di mana mereka merasa, kalau saya boleh pinjam istilah yang dipakai oleh Yesaya 40 ayat 27, di situ dikatakan demikian firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan,
dan aku tidak diperhatikan Allahku. Konteks ini ketika bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Dan ini juga pergumulan yang digumuli oleh nenek moyang mereka ketika berada dalam Mesir dalam penderitaan yang luar biasa. Merasa ditinggalkan Allah dan berpikir Allah telah melupakan janji-janjinya. Satu kali dengan mata yang berkaca-kaca, seseorang berkata, "Pak, bagian ini hal yang paling berat yang saya alami. Tetapi saya tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Mengapa Tuhan seolah-olah tidak bertindak melakukan sesuatu dalam pergumulan ini? Saya telah melakukan ini dan ini, saya sudah berdoa. Tetapi di manakah Tuhan? Tidak ada petunjuk satupun." Ungkapan ini keluar dari seseorang yang saya anggap cukup kuat dan jauh di lubuk hati yang paling dalam. Pada saat yang sama, saya juga sedang bergumul. Di manakah Engkau Tuhan dalam pergumulan hidupku? Apa akhir dari pergumulan ini? Namun yang Tuhan kirim adalah orang yang sama yang juga sedang bergumul tentang keberadaan Tuhan dalam pergumulan hidup yang sedang digumuli. Menemukan jawaban atas pertanyaan akhirnya bagaimana? Mau tidak mau merupakan proses hidup beriman yang tidak bisa dihindari. Tidak seperti kita sedang menonton serial drama di Netflix dan lain-lain sebagainya yang dapat kita kebut semalaman atau bahkan kita bisa percepat untuk menemukan akhir dari cerita itu. Tetapi dalam proses menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana akhirnya dalam pergumulan hidup yang sedang digumuli, kita belajar untuk menantikan jawaban Tuhan dan belajar untuk percaya pada tuntunan Tuhan. Lalu apa yang Alkitab ajarkan saat kita sedang diperhadapkan pada ketidaktahuan akan masa depan lewat persoalan hidup yang membuat kita terus bertanya, akhir dari semua ini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kemudian? Alkitab hanya berkata, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 28 menegaskan firman Allah kepada orang Israel dan juga kepada engkau dan saya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yesaya menegaskan aspek kemahakuasaan sekaligus kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah melupakan. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ia berkuasa, ia peduli. Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-31 tentang apa yang menjadi jawaban Tuhan atas pertanyaan bagaimana akhirnya dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini firman Tuhan yang datang bagi bangsa Israel, bagi keturunan Abraham, bagi engkau dan saya. Kita diperintahkan untuk menanti-nantikan Tuhan di tengah kegelisahan, kecemasan, pergumulan hidup yang sedang kita gumuli. Apa arti dari menantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan bukanlah duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Di sini menanti-nantikan Tuhan itu memiliki arti terikat, menjadi satu dengan cara dipuntir. Ini seperti kita menyambungkan dua kabel menjadi satu dengan cara diputar dan kemudian saling mengikat satu dengan yang lain.
Menanti-nantikan Tuhan berarti menjadi terikat dengan Tuhan. Mengapa keturunan Abraham, engkau dan saya harus terikat dengan Tuhan? Coba perhatikan pernyataan Tuhan kepada Abraham jauh mundur ke belakang sebelum keturunannya berada di Mesir. Kejadian 15 ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Perhatikan ini. Ini pengalaman Abraham dan juga menjadi pengalaman umatnya keturunan Abraham. Pengalaman Abraham akan menjadi pengalaman keturunannya. Tuhan berkata kepada Abraham, Aku yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Hal yang sama yang Tuhan akan lakukan adalah mengeluarkan umatnya dari tanah Mesir. Sebagaimana Tuhan mengeluarkan Abraham dari Ur Kasdim dan memberikan tanah perjanjian. Ini berbicara tentang pengalaman nenek moyangku juga adalah pengalamanku. Ini firman yang hidup. Apa yang Tuhan katakan kepada nenek moyangku tidak hanya dialami oleh nenek moyangku, tetapi saya juga dipimpin Tuhan mengalami hal yang sama. Pengalaman dengan Dia. Itu sebabnya penting mengapa harus menyatu dengan Tuhan. Karena Dia Tuhan kita. Apa yang terjadi ketika kita terikat dengan Tuhan? Kita mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru yang menyebabkan kita terbang bagaikan Raja Wali. Berlari tanpa menjadi lesu. Berjalan tanpa menjadi lelah. Ini gambaran yang luar biasa. Dengan terikat kepada Tuhan, kita hidup berpengharapan. Dengan terikat dengan Tuhan, kita punya gairah hidup. Kita tidak mudah putus asa dan kecewa, tetapi menjadi kuat untuk bertahan karena Tuhan. Saat kita terikat dengan Tuhan dalam melalui masa-masa penantian yang sulit, maka Allah yang murah hati akan memberikan daya hidup saat kita mungkin hampir menyerah dalam persoalan hidup dan membuat kita bertanya, apa akhir dari semuanya ini? Terbang, berlari, berjalan dalam tulisan Yesaya adalah rangkaian kekuatan yang berasal dari Tuhan yang luar biasa, yang dapat dirasakan saat kita terikat hanya kepada Tuhan. Di dalam kekuatan Tuhan, saat engkau dan saya mengalami pergumulan hidup, selalu ada campur tangan Tuhan yang supranatural. Kalau kita baca Keluaran 1 ayat 12, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Keluaran 1 ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Apa artinya? Masalah pergumulan hidup yang dihadapi umat Tuhan di Mesir ataupun masalah yang engkau dan saya hadapi tidak akan membuat kita putus asa dan berlarut-larut. Tetapi justru dengan kekuatan dari Tuhan, engkau dan saya akan bangkit menjadi kuat dan hidup penuh gairah dan berpengharapan. Siapa yang membuat orang Mesir takut kepada Israel yang lemah, budak tidak punya kemampuan berperang itu? Siapa yang membuat orang bangsa Israel makin ditindas, makin bertambah banyak dan makin berkembang? Bagaimana bisa bidan-bidan Mesir yang bukan bagian dari Israel punya rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan Allah Israel, melampaui rasa takut, rasa hormat kepada Raja Mesir, dan bahkan mereka mengakali Raja Mesir. Demi apa? Demi Allah yang hidup. Kalau kita lompat ke Keluaran 14,
kita akan tahu. Di situ dicatat Keluaran 14 ayat 4, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Perhatikan ini. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apa jawaban Tuhan dalam pergumulan kita? Jawaban Tuhan hadir dalam bentuk pertanyaan. Jadi, bersama dengan siapa engkau melewati pergumulan hidupmu? Bersama dengan siapa engkau menjalani penderitaan hidup, kesulitan hidup? Siapakah yang kamu andalkan dalam hidup ketika engkau bergumul? Kenalanmu, dirimu, resourcemu, siapa Tuhanmu? Sudahkah engkau kenal dan mengalami Tuhanmu? Ini adalah pertanyaan dan jawaban yang penting. Mengapa demikian? Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, kita menyelesaikan pergumulan hidup entah dengan terbang, berlari, atau berjalan pelan. Menantikan Tuhan adalah bentuk yang pertama, ketergantungan penuh kepada Tuhan. Kesulitan dalam masa penantian adalah tahap awal sebelum kita sampai kepada kebahagiaan. Yang kita perlukan adalah rasa percaya bahwa kesulitan dalam masa penantian bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Hidup adalah penantian, bertahan untuk menanti. Dan dalam penantian ini memerlukan perjuangan untuk menjalaninya hingga janji-janji Tuhan terrealisasi. Hidup yang sempurna bukanlah hidup tanpa cacat, melainkan hidup yang justru sempurna dalam segala cacatnya. Hidup yang tetap indah dan bermakna, walaupun mungkin darah dan keringat adalah taruhannya. Sebab dalam penantian yang penuh dengan perjuangan, kita sedang menaruh pengharapan untuk bergantung kepada Tuhan. Ingat, waktu yang dihabiskan untuk menantikan Allah tidak pernah sia-sia. Sebab kita sedang menggantungkan hidup, harapan hidup kita hanya kepada Tuhan yang selalu disebut Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat. Janji Tuhan kepada Abraham ketika kita baca dalam Kejadian 17 ayat 7-8, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini pengalaman yang akan membuat mereka kenal siapa Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini adalah pengalaman yang Tuhan mau ketika mereka mengalami pengalaman ini, mereka kenal siapa Allah mereka. Siapa Allah yang membuat perjanjian itu. Dan bagaimana ia menepati janjinya. Sehingga mereka dengan kesadaran mereka, dengan mulut mereka, akan mengakui, ya, engkau Tuhanku, aku umatmu. Dapatkah engkau dan saya berkata demikian ketika kita mengalami pergumulan hidup? Saya akan mengalami Tuhan. Saya akan menantikan pimpinan Tuhan dalam pergumulan ini. Dan saya akan kenal Tuhan saya dalam pergumulan yang sedang saya alami. Saya akan mengikuti pimpinannya. Yang kedua, menantikan Tuhan adalah bentuk kesediaan untuk memungkinkan Tuhan memutuskan apa yang menjadi kehendaknya atas hidup kita. Keluaran 1 adalah peristiwa
kelam di mana umatnya yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Dan kalau kita baca teks-teks kitab suci yang lain, contohnya kalau kita membaca dari halaman-halaman pertama dari Injil Lukas, dipenuhi juga dengan orang-orang yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mereka adalah Sakaria dan Elisabet, Maria dan Yusuf, Simeon. Mereka semua menantikan pemenuhan janji Allah. Akan tetapi bukan menanti dengan sikap yang pasif. Mereka justru dengan aktif mencari Tuhan setiap hari dalam hidup mereka. Simeon yang harusnya dikendalikan oleh rasa putus asa, ia justru dituntun oleh Roh Kudus untuk pergi ke bait Allah dan mengalami penggenapan janji Tuhan yang telah dia nantikan. Banyak di antara kita yang sedang menantikan jawaban doa atau pemenuhan dari janji-janji Allah secara pribadi atau untuk keluarga, untuk usaha, bisnis, dan sebagainya. Firman-Nya datang kepada kita, sama seperti pengalaman mereka yang disatukan dalam berbagai peristiwa yang disebut oleh Natal pertama. Demikian firman Tuhan yang datang, jangan takut hai Sakaria, jangan takut hai Maria, jangan takut hai para gembala. Jangan takut, sebab keputusanku, rancangan-rancanganku atasmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Jangan pernah lupakan hal ini. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Ini firman Tuhan datang kepada Abraham. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat yang ke-14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kalau kita baca Keluaran pasal pertama, kita harus ingat Kejadian pasal 15. Apa tujuan dari penderitaan yang dialami bangsa Israel? Supaya mereka kenal siapa Tuhan mereka. Tuhan sedang mendidik mereka. Kenali Tuhan mereka. Nenek moyangmu saya pimpin keluar dari negeri Ur Kasdim. Engkau saya pimpin keluar dari tanah Mesir. Demi apa? Kalau kita maju lagi ke depan, Keluaran 14, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 14 ayat 4, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, kemuliaan Tuhan, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Orang Mesir akan melihat Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, Allah yang disembah dalam hidup bangsa Israel. Apa akhir dari penderitaan hidup kita, pergumulan yang sedang kita gumuli? Ujungnya harus selalu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bagi orang-orang yang melihat kita sedang bergumul. Kemuliaan Allah. Dan bagi kita, iman kita bertumbuh. Saya mengenal Allahku. Saya punya pengalaman secara pribadi dengan Allah yang aku sembah. Saya punya pengalaman secara pribadi dengan Allah, Sang Juru Selamat. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ketahuilah bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita. Bukan kita yang duduk di tahta, tapi Allah yang duduk di tahta. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Tetapi Allah tahu kita semua manusia mengalami pergumulan dan sungguh kita tidak mampu. Dan bahkan mungkin seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi
Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan-Nya dalam hidup kita, mendatangkan kemuliaan-Nya untuk setiap orang yang tahu kita sedang bergumul. Untuk diri kita, kita akan berkata, Engkau Tuhanku, Engkau Juru Selamatku, saya akan setia mengikuti Engkau. Dan untuk orang-orang yang sedang melihat kita sedang bergumul, mereka akan mengenal siapa Tuhan yang benar. Injil diberitakan, hidup yang menjadi Injil. Firaun akan tahu Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dunia Surabaya akan tahu bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang benar dan berkuasa. Ada Tuhan yang benar dalam hidup engkau dan saya. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Dan demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita, mengucap syukur atasnya. Ini adalah tubuh Kristus. Dan mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga firman Tuhan. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ini adalah tubuh Kristus yang dicurahkan untuk engkau dan saya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Ya Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau curahkan, Engkau berikan bagi kami. Tubuh kami adalah bait Allah, Roh Kudus berdiam dalam diri kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kami, juru selamat dalam pergumulan yang kami gumuli. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami tahu bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kami selalu tujuannya adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam diri kami dan kemuliaan Allah di antara orang-orang yang sedang melihat kami yang sedang bergumul. Allah dipermuliakan. Tuhan, Kau tahu pergumulan yang kami gumuli adalah pergumulan yang tidak mudah. Kami merasa putus asa, kami merasa ditinggalkan, kami merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar, kami merasa tidak dikasihi dan kami merasa seperti ditinggal sendirian. Tetapi melalui firman-Mu kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya saja terkadang perasaan kami begitu kuat sehingga kami tidak peka akan tanda-tanda, akan kehadiran-Mu, dan bahkan kami sulit untuk menerima firman-Mu karena kami masih dikendalikan oleh perasaan kami yang begitu kuat.
keinginan kami yang begitu kuat. Tapi melalui firman-Mu kami tahu hidup kami harus dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan sumber kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Ketika kami bergumul, kami menemukan jawaban itu lewat firman. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami dan pimpin hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengerjakan sesuatu. Apapun hasilnya kami tidak tahu. Tetapi yang pasti semua yang Engkau kerjakan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami hanya berserah dan bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang memimpin hidup-Mu melewati lembah yang kelam, melewati mara bahaya, melewati kesulitan hidup dan pergumulan yang sedang Engkau gumuli. Roh Kudus memimpin hidup-Mu dan segala yang Engkau kerjakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kristuslah yang menjadi tujuan hidup-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Hai kaum muda, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober, ICA akan mengadakan ibadah gabungan Young Adult East dan West di ICA West dengan pembicara tamu istimewa. Dikarenakan adanya pembicara tamu, acara ini juga dibuka untuk semua jemaat umum yang ingin mengikutinya. Kemudian, atur kalender Anda untuk Minggu Misi tanggal 13 Oktober di ICA East dan 20 Oktober di ICA West, di mana kita akan kembali ditemani oleh pembicara tamu istimewa dan mendengarkan rencana besar apa yang akan dilakukan selanjutnya sebagai misi ICA. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.